Sekarang mari kita bahas tentang aktivitas rook dan keterlibatan buah catur ini dalam permainan akhir. Pada posisi ini, sekilas posisi terlihat cukup simetris, terutama dari struktur pawnnya. Namun, hal penting apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan dalam posisi ini? Pertama adalah aktivitas bishop putih. Bishop putih di F3 terlihat lebih aktif dibandingkan dengan bishop hitam di petak C8. Lihat, bishop putih secara aktif menyerang pawn hitam di B7. Artinya, bishop putih berada dalam posisi menyerang, sementara bishop hitam terpaksa dalam keadaan bertahan. Dan seperti yang kita tahu, posisi menyerang biasanya memberi lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan posisi bertahan. Masalah hitam tidak berhenti di situ. Putih juga memiliki keunggulan lain, yaitu kemampuan untuk menempati lajur terbuka dengan cepat. Dalam posisi ini, kita bisa melihat ada 3 lajur terbuka, yaitu lajur C, lajur D, dan lajur E. Ketiganya benar-benar lajur terbuka, karena sudah tidak ada pawn sama sekali di lajur itu. Masalah besar bagi hitam lainnya adalah rook di A8. Rook ini mengalami kesulitan serius untuk ikut bertempur. Rook ini terhalang oleh bishop C8, yang sibuk menjaga pawn B7, sehingga seolah-olah mengunci dirinya sendiri di sudut papan. Jika hitam mencoba memainkan rook ke lajur terbuka di petak E8, maka putih tetap bisa dengan cepat menguasai lajur terbuka yang lain. Coba perhatikan, dari sini hitam menjadi sangat sibuk. Hitam harus terus-menerus bertahan. Jika hitam mencoba masuk ke wilayah putih dan mencoba menyerang pawn B2, maka putih langsung siap memberikan cek dengan rook ke E8. Dan pada langkah berikutnya putih akan menangkap bishop hitam di C8. Langkah bertahan yang lebih baik bagi hitam adalah memainkan king ke F8. Tujuannya untuk mencegah rook putih masuk ke baris ketujuh. Ingat strategi bermain rook setelah menguasai lajur terbuka, maka ide lanjutan yang sangat kuat bagi rook adalah membentuk baterai di baris ketujuh. Baterai rook di baris ketujuh biasanya sangat berbahaya bagi lawan. Dari sisi putih, baterai akan berada di baris ketujuh. Sementara dari sisi hitam, baterai akan terbentuk di baris kedua. Dan di posisi ini, putih benar-benar mengeksekusi ide tersebut. Putih akan mencoba memasukkan kedua rooknya ke baris ketujuh. Dan pawn-pawn hitam langsung berubah menjadi sasaran serangan yang empuk. Lihat, selain menyerang pawn F7, rook putih juga menekan pawn B7 secara langsung. Ketika hitam mencoba mempertahankan diri dengan rook B8, maka putih segera bersiap memasukkan rook keduanya dengan langkah rook E7. Serangan langsung diarahkan ke pawn F7. Dan pada titik ini, hitam berada dalam kesulitan yang serius, sehingga hampir tidak mungkin untuk menghindari kehilangan setidaknya 1 pawn dalam hal ini.